Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feria. Saya merupakan mahasiswa dari Unsur Samarinda dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana perkembangan peran gender. Jadi istilah gender mencakup perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Ini muncul dari pengaruh sosial dan budaya selama proses sosialisasi diri dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender bukanlah sesuatu yang kodrati, melainkan hasil dari kesepakatan antar manusia. Oleh karena itu, konsep gender dapat berubah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ilmuwan sosial memperkenalkan istilah ini untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan atau hasil dari pembentukan budaya. Perbedaan peran gender memiliki arti besar karena membantu kita merefleksikan pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk membangun gambaran relasi gender yang sesuai dengan realitas masyarakat, yang dinamis dan akurat. Kesadaran akan perbedaan gender penting, karena pandangan kita terkadang membuatnya terlihat sebagai sesuatu yang tetap, padahal sebenarnya bisa berubah seiring waktu dan bergantung pada konteks budaya. Kemudian, terdapat 4 klasifikasi gender menurut BEM. Yang pertama yaitu maskulin, feminin, androgini, dan tidak terbedakan. Peran gender maskulin menggambarkan individu yang kuat, berani, tegas, independen, bersemangat, teguh, penuh harga diri, dan memiliki rasa percaya diri. Sifat-sifat ini sering dihargai oleh wanita dan mungkin terbentuk dari kebiasaan dalam pekerjaan yang menantang. Beberapa sifat karakteristik peran gender maskulin termasuk kemampuan memimpin, sifat melindungi, kedewasaan, dan rasionalitas dalam menghadapi krisis. Selanjutnya yaitu peran gender feminin. Karakteristik peran gender feminin menitikberatkan pada sifat hangat dalam hubungan personal, kecenderungan untuk berafiliasi dengan orang lain, dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Gender feminin ditandai oleh kasih sayang, kelembutan, dan kehati-hatian dalam bersikap. Wanita dengan ciri feminin cenderung bersikap ramah, membutuhkan rasa aman, dan memperhatikan etika serta kerapihan. Kemudian peran gender androgini. Androgini merupakan kombinasi dari sifat maskulin dan feminin dalam satu waktu. Karakteristik androgini mencakup dominasi dan nurturing, rasionalitas, asertivitas, sensitivitas dalam hubungan interpersonal, serta kemampuan untuk mengintegrasikan sifat-sifat maskulin dan feminin dalam berbagai situasi dan peran gender. Dan yang terakhir yaitu peran gender tak terbedakan. Ciri-ciri gender tak terbedakan menunjukkan rendahnya maskulinitas dan femininitas, sehingga individu ini terlihat memiliki proporsi yang rendah jika dibandingkan dengan 3 jenis gender lainnya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai teori pembentukan gender. Dalam ranah psikologi sosial, yang merupakan cabang dari psikologi, terdapat 6 teori pembentukan gender, yaitu teori biologis, teori kultural, teori Freudian, teori belajar sosial, teori perkembangan kognitif, dan teori skema gender. Dalam teori biologis, menjelaskan bahwa perbedaan dalam peran gender berkaitan dengan perbedaan biologis antar laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dianggap alami dan sifat stereotip peran gender sulit untuk diubah. Implikasi fisik dari perbedaan jenis kelamin memberikan dampak signifikan pada peran publik perempuan. Selanjutnya, teori kultural menyatakan bahwa pembentukan gender bukanlah hasil dari perbedaan biologis, melainkan disebabkan oleh sosialisasi atau kulturalisasi. Teori ini mengakui bahwa sifat gender dibentuk melalui proses sosialisasi dan dapat diubah melalui budaya atau teknologi. Kemudian, teori Freudian berpendapat bahwa anak-anak belajar tentang peran gender ini dari lingkungan sekitarnya melalui identifikasi perilaku orang tua. Identifikasi ini terjadi melalui perbedaan genital jenis kelamin dan pengamatan terhadap perilaku orang tua yang sesuai dengan peran gender. Sedangkan teori belajar sosial menempatkan sumber pembentukan jenis kelamin pada pelatihan membedakan jenis kelamin dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa perkembangan psikologis laki-laki dan perempuan mengikuti prinsip umum proses belajar, dan sex typing tidak dipertimbangkan secara istimewa. Kemudian selanjutnya, teori perkembangan kognitif melibatkan individu sebagai organisme aktif, dinamis, dan berpikiran. Sex typing dianggap mengikuti prinsip alami dan tidak terhindar dari perkembangan kognitif individu. Individu bekerja aktif untuk memahami dunia sosial dan mengkategorikan diri sebagai laki-laki ataupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu teori skema gender.
Teori skema gender adalah kombinasi antara teori belajar sosial dan teori perkembangan kognitif. Teori ini mengasumsikan bahwa sex typing adalah fenomena yang dipelajari dan dapat dimodifikasi atau dihindari melalui kombinasi pengaruh lingkungan sosial dan peran individu dalam membentuk skema gender. Kemudian masuk pada perbedaan antara gender dan bagaimana penyebabnya. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah perbedaan dalam hal psikologis dan perilaku, terutama dalam pilihan waktu dan gaya bermain. Anak laki-laki cenderung aktif, sementara anak perempuan cenderung kurang aktif atau lebih pasif. Selain itu, terdapat perbedaan kognitif pada anak-anak, terutama dalam kemampuan inteligensinya. Sebagai contoh, dalam memecahkan masalah matematis, anak perempuan lebih cenderung menyelesaikannya secara tertulis, sementara anak lelaki lebih suka menyelesaikan hitungan secara lisan. Meskipun pada usia 3 tahun, perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih serupa, namun seiring bertambahnya usia, perbedaan itu mulai terlihat lebih jelas. Salah satu penyebab perbedaan gender adalah pengalaman dan harapan anak laki-laki dan perempuan terkait dengan identitas gender. Identitas gender mencakup 3 aspek, yaitu peran gender, tipe gender, dan stereotip gender. Peran gender melibatkan perilaku, keinginan, sikap, keterampilan, dan kepribadian yang dianggap sesuai dengan perbedaan laki-laki atau perempuan dalam budaya tertentu. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya, perempuan diharapkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, sementara laki-laki diharapkan untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya yaitu tipe gender. Tipe gender merupakan implementasi dari peran gender. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua. Contohnya, dalam budaya barat, biasanya ayah lebih banyak berkomunikasi dengan anak laki-laki, sedangkan ibu lebih sering berkomunikasi dengan anak perempuan. Sikap orang tua ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan identitas gender anak. Dan yang terakhir yaitu stereotip gender. Merupakan generalisasi prasangka tentang perilaku laki-laki atau perempuan. Contohnya, stereotip menganggap bahwa semua perempuan cenderung pasif dan tergantung, sementara semua anak laki-laki cenderung aktif dan mandiri. Stereotip gender ini dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat dan memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan peran gender. Saya Heria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.